Sebagai bagian dari kearifan lokal, kerajinan gerabah memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya dan sejarah masyarakat setempat. Kerajinan gerabah merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki nilai estetika dan ekonomi yang tinggi. Di Indonesia, khususnya di Magelang, dikenal sebagai salah satu daerah penghasil gerabah yang cukup diminati baik di dalam maupun luar negeri. Jenis tanah liat merupakan elemen kunci karena komposisi mineral dan kadar air yang berbeda dapat mempengaruhi plastisitas dan stabilitas produk. Untuk identifikasi masalahnya, yang pertama, jenis tanah liat yang digunakan oleh pengrajin gerabah di Magelang dapat menjadi salah satu faktor penyebab dari keretakan tersebut. Yang kedua itu, sekitar 70% pengrajin gerabah di Magelang masih menggunakan teknik pembentukan secara manual atau tradisional yang rentan menghasilkan produk dengan ketebalan yang tidak seragam atau tidak merata. Yang ketiga itu, pengeringan yang tidak sempurna akibat waktu yang terlalu singkat atau kondisi lingkungan yang tidak sesuai dapat memicu munculnya retakan. Dan yang terakhir itu, proses pembakaran yang tidak optimal dalam suhu maupun durasi juga menyebabkan keretakan pada gerabah. Jadi untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama itu, apa saja faktor utama yang menyebabkan keretakan pada gerabah di Magelang setelah proses pembakaran. Dan yang kedua itu, bagaimana pengaruh jenis tanah liat yang digunakan terhadap tingkat keretakan gerabah yang ada di Magelang. Dan yang ketiga itu, bagaimana teknik pembentukan dan proses pengeringan mempengaruhi kualitas gerabah sehingga rentan mengalami keretakan. Terakhir itu, bagaimana optimasi proses pembakaran dapat membantu mengurangi keretakan gerabah yang ada di Magelang. Kemudian, penyelesaian unsur STEM. Yang pertama yaitu sains. Untuk mencegah retakan pada gerabah, penting memahami karakter tanah liat yang digunakan. Ketiga yaitu engineering. Cara pembuatan gerabah juga berpengaruh terhadap hasil akhir. Teknik manual yang sering dipakai pengrajin bisa menyebabkan gerabah tidak seragam tebal tipisnya yang rentan akan keretakan. Dengan latihan untuk menggunakan teknik yang lebih baik atau menggunakan cetakan standar, ketebalan gerabah bisa lebih merata sehingga keretakan bisa dicegah menurut Prasetyo 2018. Yang keempat yaitu matematis. Matematika bisa digunakan untuk menghitung berapa besar tanah liat akan menyusut atau kapan suhu yang tepat dicapai saat pembakaran. Dengan menghitung faktor-faktor ini, pengrajin bisa memprediksi kemungkinan keretakan dan mengatur proses pembakaran lebih baik. Misalnya, perhitungan ini bisa menentukan berapa lama gerabah harus dikeringkan sebelum dibakar, menurut Hartono 2016. Kemudian, desain, prototip, dan dasar teori. Prototip ini dibuat dengan tujuan mengurangi keretakan, meningkatkan kualitas, dan menjaga nilai estetik serta fungsionalis gerabah. Fokusnya adalah pada pembuatan gerabah yang tidak hanya memiliki daya tahan tinggi, tetapi juga memiliki fungsi ekonomi dan sosial yang kuat untuk komunitas pengrajin di Magelang. Yang pertama yaitu mineral dan proses pembuatan. Mineral utama dalam pembuatan gerabah adalah tanah liat. Menurut Supriyadi 2020, kualitas tanah liat sangat mempengaruhi hasil akhir dari produk gerabah. Tanah liat yang memiliki plastisitas tinggi dan komposisi mineral yang stabil akan menghasilkan gerabah yang lebih kuat dan tahan terhadap perubahan suhu. Tanah liat di Magelang yang memiliki kandungan mineral tertentu seperti kuarsa dan kaolin cocok digunakan untuk pembuatan gerabah. Tanah liat retak jika diproses dengan tepat. Penggunaan tanah liat dengan kadar air yang dikontrol juga penting untuk menghasilkan plastisitas yang optimal, menurut Santoso 2019. Kemudian, 1. Proses pembuatan.
Pembentukan gerabah dilakukan dengan teknik yang sudah diperbaharui untuk mengurangi ketidakseragaman dinding gerabah. Menurut penelitian dari Prasetyo dan Widodo tahun 2021, teknik cetak dan putar dapat menghasilkan ketebalan yang lebih merata sehingga mengurangi resiko keretakan pada saat proses pengeringan dan pembakaran. Teknik ini memerlukan pelatihan bagi pengrajin untuk meningkatkan presisi dalam pembentukan gerabah. Pengeringan yang tepat adalah proses kunci dalam pembentukan gerabah. Pengeringan yang terlalu cepat atau tidak merata dapat menyebabkan tegangan dalam gerabah, yang menyebabkan terjadinya keretakan. Berdasarkan penelitian SARI 2022, penggunaan alat pengering adalah dengan kontrol kelembapan dapat membantu gerabah mengering secara merata. Alat ini juga menjaga kelembapan pada tingkat optimal sehingga tanah liat tidak menyusut atau terlalu cepat ataupun tidak stabil. Pembakaran. Nah, pembakaran ini itu dilakukan pada suhu yang sesuai antara 800 sampai 1000 derajat Celcius tergantung pada jenis tanah liat yang digunakan. Wijaya 2020 menyebutkan bahwa penggunaan tungku pembakaran dengan pengontrol suhu otomatis dapat menjaga kestabilan panas selama proses ini sehingga gerabah mencapai kekuatan yang optimal tanpa mengalami keretakan. Teknologi ini dapat diterapkan dalam skala kecil untuk membantu pengrajin gerabah mempertahankan kualitas gerabah. Variabel pengerjaan. Yang pertama ada variabel kontrol, kita menggunakan air, oven, dan juga pengeringan menggunakan matahari. Variabel terikat, kami ada tekstur, kemudian bentuk gerabah sendiri. Yang terakhir variabel bebas, kita ada tanah liat. Untuk hasil penelitian dan pembahasan, pertama, tanah liat yang digunakan dalam pembuatan gerabah sangat mempengaruhi kualitas produk akhir. Tanah liat dengan kandungan kuah rasa atau kaolin yang lebih stabil dan tahan panas, sehingga akan mengurangi risiko keretakan pada saat pembakaran. Nah, pemilihan tanah ini sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan plastisitas optimal dan komposisi mineral yang stabil. Meskipun keterbatasan teknologi kita yang kita miliki untuk menganalisis komposisi tanah mengharuskan pemilihan berdasarkan wawancara dengan pengrajin. Yang kedua, teknik pembuatan. Pengrajin di Magelang umumnya menggunakan teknik tradisional, yaitu membentuk gerabah dengan tangan. Namun, teknik ini dapat menghasilkan ketebalan yang tidak merata, yang menyebabkan gerabah itu mudah retak. Solusinya adalah dengan memberikan pelatihan atau menggunakan cetakan sederhana untuk memastikan ketebalan gerabah lebih merata. Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuatan gerabah tradisional di Magelang dapat mencapai potensi yang lebih besar dengan memadukan kearifan lokal dan inovasi teknologi. Penggunaan teknologi modern seperti pengendalian suhu dan kelembapan dapat meningkatkan kualitas produk. Pendekatan matematis dalam proses produksi memastikan konsistensi dan ketepatan produk. Selain itu, promosi dan distribusi yang efektif akan meningkatkan nilai ekonomis bagi pengrajin. Dengan demikian, kerajinan gerabah tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat di Magelang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.